Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep transaksi utang antar perusahaan. Yang mana di sini kami beranggotakan yaitu Hari Wahyudi, Rudini dan Yolan Prasetyo. Lanjut saja kepada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai hutang antar perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan ini adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari suatu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Selanjutnya, peminjaman sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya. Dan itu entitas gabungan juga mendapat keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi meminjam uang langsung ke pasar modal. Selanjutnya itu mengenai ikhtisar konsolidasi. Di sini transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana afiliasi. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen uang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi, ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT Induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, yaitu mengenai penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antara perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi diri sendiri. Dan juga oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antara perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi dan piutang serta utang bunga. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolan Prasetyo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Rudini. Baik, materi selanjutnya yaitu transfer dengan nilai par. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Selanjutnya, 3 jurnal eliminasi diperlakukan dalam berkas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Contoh, pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam $100.000 dan PT Induk mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal $100.000, tingkat bunga kupon 12%. Jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar $12.000, yaitu $100.000 dikali 12%. Dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Selanjutnya itu, contohnya itu bond payable $100.000, investment in bond $100.000, eliminated intercorporate bond holding atau 100.000 asumsi. Interest income $12.000 dan
interest express $12.000. Eliminasi interest income statement dalam kurung $12.000 assumption. Interest payable $16.000, interest receivable $16.000. Eliminasi intercompany interest balance sheet yaitu $16.000 assumption. Transfer at a discount of premium. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi dicatat tidak sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi, diskonto atau premium. Selanjutnya contoh, pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal $100.000, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun. Dari PT Anak dengan harga $90.000, bunga obligasi terutang pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai dalam kurung $100.000 dikali 0,12 sama dengan $12.000. Amortisasi diskonto dalam kurung $10.000 dibagi 20. Periode bunga SMT tutup kurung kali 2 periode sama dengan $1.000. Beban dan pendapatan bunga sama dengan $13.000. Ayat jurnal oleh debitur. 1 Januari 2001, kas diskonto utang obligasi debit $90.000, $10.000, utang obligasi $100.000. Mengeluarkan obligasi ke PT Induk. 1 Juli 2001, beban bunga debit $6.500, diskonto utang obligasi $500, kas $6.000, membayar bunga semesteran. 31 Desember 2001, beban bunga $6.500, diskonto utang obligasi $500, utang bunga $6.000. Akru beban bunga pada akhir tahun. Jurnal oleh debitur. 1 Januari 2001, investasi pada obligasi PT Anak debit $90.000, kas $90.000 kredit, membeli obligasi dari PT Anak. 1 Juli 2001, kas debit $6.000, investasi pada obligasi PT Anak $500, kredit pendapatan bunga $6.500, menerima bunga dan investasi obligasi. 31 Desember 2001, piutang bunga $6.000, investasi pada obligasi PT Anak $500, pendapatan bunga $6.500, akru pendapatan bunga pada akhir tahun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hari Wahyudi. Selanjutnya Hari Wahyudi akan membahas tentang transfer at a discount, yaitu amortisasi diskonto obligasi menyebabkan beban bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo diskonto menurun. Poin kedua, amortisasi diskonto oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo akun investasi pada obligasi meningkat. Yang kedua, elimination of discount. Entry eliminasi berikut terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan atau yang disebut dengan diskonto diasumsikan, yaitu semua jumlah diasumsikan. Seperti ada 3 transaksi pada slide 14 ini. Selanjutnya, obligasi yang diperoleh dari non-affiliate. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif atau yang disebut dengan constructive of retirement. Poin kedua, walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang selanjutnya, beli dengan nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Dalam kasus ini, total utang, obligasi, dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitor sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitor.
Selanjutnya, beli di lainnya dari nilai buku, yaitu pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar efek membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Poin kedua, pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Yang terakhir, keuntungan atau kerugian karena pensiun konstruktif, yaitu dari sudut pandang konsolidasi, pembelian obligasi PT anak oleh PT induk dianggap merupakan pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi. Poin kedua, dalam penyusunan laporan konsolidasi harus diakui keuntungan atau kerugian sebesar perbedaan antara nilai buku obligasi pada tinggal pembelian kembali dan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi dalam mengakuisisi kembali obligasi. Nah, itu tadi hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih.